Siap? Aman? Aman, penting 6 orang. Sesuai pembagian yang tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi. Baik, terlebih dahulu saya akan membagikan lembar informasi. Kita tolong dibagikan kepada teman-teman. Ya, baik, sambil dibagikan lembar informasinya, bagaimana suasana kelas? Apakah kipas anginnya dimatikan atau tetap dinyalakan? Tetap dinyalakan, Pak. Ya. Kalau begitu, minta tolong juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita agar untuk sementara disimpan di dalam kelas ya. Baik, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supianto, titel SPD. Kemudian saya instruktur dari BLK Pondok Pesantren Seragam Sakilo Bulu atau Balai Sopeng. Nomor WA sekaligus nomor HP saya ini. Kemudian untuk nomor atau email yaitu muhammadsupianto29@gmail.com. Saya minta tolong agar ini dicatat karena nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu nantinya tugasnya akan dikirim di domain ini, ya. Baik, selanjutnya saya ingin absen dulu supaya kita saling mengenal. Yang pertama, Mutrik Mustafa, hadir Pak. Ya. Yang kedua, Muhammad Rifal, hadir. Yang ketiga, Muhammad Udail Fasar, hadir. Daniel Ibrahim, isin kemana? Oh iya. Jadi teman-temannya mohon disampaikan ya. Jadi baik, karena kita sudah kenalan, silakan kita kelas pimpin doa dulu. Ya baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, agar pembelajaran kita setiap hari atau pada hari ini berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama, maka saya akan menyampaikan seperti first pada pembelajaran kita. Yang pertama, ini adalah, ada yang tahu apa ini? Ini makanya tidak diperkenankan makan dan minum di dalam ruangan. Jadi apapun bentuknya makan itu tidak kita perkenankan. Adapun minum itu yang berkaitan dengan minum mineral, air mineral itu bisa diperkenankan. Kemudian yang kedua, merokok, apapun alasannya itu kita dilarang merokok di dalam ruangan. Yang ketiga, kita tidak diperkenankan untuk bermain handphone. Dan selanjutnya, kita tidak diperkenankan untuk ribut. Dan yang terakhir ini adalah titik kumpul bila mana dalam situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah itu gempa bumi atau hal-hal lain, kita bisa berkumpul di suatu titik di luar pas di depan kelas kita. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan roadmap kita, yaitu SKKMI nomor 301 tahun 2016, yaitu kategori aktivitas profesional ilmiah dan teknis golongan pokok aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya bidang desain grafis dan desain komunikasi visual. Kemudian EK membuat sketsa karya desain. Kemudian KUK 2.3 yaitu dikembangkan sesuai dengan sketsa kasar yang telah disesuaikan dengan desain brief. Kemudian IUK dapat menjelaskan cara mengembangkan sketsa berwarna sesuai dengan sketsa kasar yang telah disesuaikan dengan desain brief secara tepat. Nah, saya ingin teman-teman semua mengingat kembali pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya.
Jadi melihat gambar yang ada di depan teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan ini gambar apa? Kita mungkin bisa baca ini apa? Kemudian ini kesepakatan desain. Kemudian ini gambar. Jadi makna dari alur ini yang pertama adalah kita sudah belajar tentang negosiasi desainer dengan klien. Itu pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita masuk pada kesepakatan desain. Jadi setelah kita melakukan negosiasi dengan desainer dalam bentuk konsep brief, kita melaksanakan kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Yaitu kesepakatan antara desainer dengan si klien untuk menciptakan sebuah konsep yang di dalamnya itu nanti yang menjadi tujuan desain. Nah, setelah itu kita masuk dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, yaitu kita akan membuat sebuah sketsa. Dua sketsa ini sesuai dengan kesepakatan desain yang telah kita sepakati sebelumnya dengan desainer. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah sebuah tahapan pembelajaran sampai pada saat ini. Kita akan belajar tentang sketsa. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu cara mengembangkan sketsa berwarna sesuai dengan sketsa kasar. Kemudian judul unit bisa dicatat, yaitu menciptakan karya desain. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Jadi, tujuan kita belajar pada hari ini itu tentu ada. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu akan melahirkan pendapat. Kapan pembelajaran kita hari ini dinyatakan sukses? Ketika tujuan tercapai dan manfaatnya itu terasa. Nah, tujuannya itu adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mengembangkan sketsa berwarna sesuai dengan sketsa kasar yang telah disesuaikan dengan desain brief secara tepat. Kemudian manfaat, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengembangkan sketsa berwarna sesuai dengan sketsa kasar yang telah disesuaikan dengan desain brief di dunia industri. Nah, jadi teman-teman nanti akan berproses di dunia industri. Nah, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman belajar dan untuk menggeluti bidang ini. Kemudian yang selanjutnya, prinsip dasar sketsa kasar dan syarat pemilihan objek. Kita masuk dalam materi ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memahami apa sebenarnya itu sketsa kasar dan apa itu sketsa berwarna. Kenapa? Karena keduanya pasti berbeda. Adanya dua hal yang disandingkan itu berarti keduanya berbeda. Ada yang bisa menjelaskan atau membaca pengertian dari sketsa kasar? Ya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Sketsa kasar biasa diartikan sebagai pembuatan suatu objek mentah yang dibuat sebagai pedoman untuk menciptakan karya yang sesungguhnya. Ya. Betul. Jadi, dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan sebuah hal bahwa sketsa kasar itu sebenarnya hanyalah sebuah coret-coretan mentah atau dasar untuk membuat sebuah desain. Nah, kemudian apa bedanya dengan sketsa berwarna? Mungkin Elsa bisa baca. Sketsa berwarna adalah pemberian warna terhadap desain sketsa kasar. Ya. Jadi, sketsa berwarna adalah pemberian warna terhadap desain sketsa kasar yang telah didesain sebelumnya. Jadi maksudnya seperti ini. Di dalam sebuah objek, di dalam sebuah desain, kita membuat yang pertama adalah sketsa kasar. Sketsa kasar itu adalah sebuah coret-coretan atau objek mentah yang dibuat untuk melangkah menuju ke sketsa berwarna. Dan sketsa berwarna ini adalah sebuah objek yang pada dasarnya awalnya itu adalah kasar, kemudian diberikan warna sehingga dia menjadi berwarna. Nah, ini adalah contoh objek. Objeknya ini adalah objek kasar. Kenapa dikatakan objek kasar? Karena objek ini belum selesai didesain. Ini baru sebuah format yang dibuat untuk memulai sebuah desain. Seperti itu. Kemudian ada syarat untuk pemilihan objek.
Jadi ini adalah syarat-syarat pemilihan objek. Jadi objek itu sebelum dimasukkan itu memiliki syarat-syarat. Tidak semua objek bisa masuk di dalamnya. Pertama itu objek yang dibuat memperhatikan keseimbangan atau simetris. Ya, ini ada pertanyaan terkaitnya. Mungkin ada pertanyaan terkait simetris. Ada pertanyaan? Ya. Apakah hak cipta harus ada? Ya. Di hak cipta ini adalah di poin kedua, yaitu tanpa mengubah hak cipta ya ada. Kenapa? Karena setiap orang yang membuat sebuah logo, kemudian dipasarkan itu sudah menjadi hak dia. Nah, ketika logo itu diubah, maka kita sudah mengubah sebuah hak cipta, dan itu tentu berkaitan dengan pelanggaran undang-undang. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, format objek berbentuk PNG dan DPG. Semuanya pasti sudah paham ya? Ya, saya rasa semuanya sudah paham tentang ini karena minggu lalu kita sudah belajar untuk memasukkan format JPG dan menjadikan JPG itu menjadi PNG. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Maksud dari sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita masukkan di dalam desain itu saja yang dimasukkan. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu tidak perlu dimasukkan. Nah, pengembangan sketsa kasar menjadi sketsa berwarna. Cara pemberian warna ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan persona dari brand. Ya, persona dari brand itu adalah bagaimana kita memasukkan sebuah gambar yang sesuai dengan brand tersebut. Memperhatikan makna, memperhatikan estetika, kontras warna, maksudnya kontras warna. Ketika dalam desain itu berwarna gelap, maka objeknya itu harus berwarna cerah. Nah, kesesuaian perencanaan desain brief dengan desain yang dibuat, desain yang diciptakan harus sesuai dengan desain brief. Dan yang kedua, desain yang dibuat harus mampu memberikan makna. Nah, ini yang paling penting, bahwa sebuah desain yang baik dan benar itu adalah sebuah desain yang bisa melahirkan sebuah makna. Tanpa makna, maka desain itu hanya mementingkan sebuah estetika. Nah, tentu orang membuat logo itu karena mementingkan makna dari sebuah produk itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau dalam desain brief itu kan ada hubungan antara kita dengan klien ya Pak. Ya. Terus kalau kita mau menambahkan sesuatu tuh atau harus disetujui klien atau tidak? Ya betul. Terima kasih pertanyaan dari sahabat itu betul. Bahwa untuk ketika desain itu sudah disepakati dan untuk memasukkan warna dari kita itu harus tidak boleh kecuali kalau ada konfirmasi dari si pemilik desain itu bahwa tolong dikasih masukan ini, itu baru bisa. Jadi paham ya? Baik, ini adalah contoh gambar dari sketsa kasar menuju sketsa berwarna. Nah, sampai di sini apakah semuanya sudah paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menyimpulkan? Silakan. Ya, kita berikan kesempatan ke. Baik, terkait dengan sketsa, apakah setiap orang ada sketsa kasarnya dulu, atau bisa langsung? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali bahwa apakah semua desain itu harus dimulai dari sebuah sketsa kasar. Jadi begini, hampir seluruh desainer itu harus membuat yang namanya sketsa kasar. Kenapa? Karena sketsa kasar itu menjadi acuan. Yang namanya manusia itu pasti tidak sempurna. Satu kali menciptakan desain itu pasti tidak selamanya desain itu bagus. Maka dibuatlah sebuah sketsa sebagai gambaran utama. Kemudian sketsa itu dijadikan sebagai pedoman untuk melukis. Sampai di sini paham ya? Ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada penanya dan saya rasa semuanya sudah paham dan mengerti. Untuk itu saya simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sketsa kasar adalah dasar untuk melakukan desain. Itu sudah pasti. Yang kedua, pemberian warna sketsa kasar patut memperhatikan pemaknaan sebagaimana desain brief. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa itu sketsa kasar? Ya, silakan. Sketsa kasar sebenarnya adalah pembuatan suatu sketsa yang dituangkan dalam bentuk aplikasi. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, ada yang ingin menambahkan apa itu sketsa berwarna? Ya Pak, Ya. sketsa warna adalah pemberian warna
Ya, terima kasih. Jadi tadi sketsa kasar sudah dijelaskan oleh Rival, kemudian dilanjutkan ke pemaknaan sketsa warna oleh Rizky. Jadi pertanyaannya sangat bagus, jawabannya sangat bagus. Mungkin ada satu orang yang bisa memberikan kembali gambaran lagi sketsa kasar. Ya, silakan dilengkapi. Sketsa kasar itu biasa diartikan sebagai perbuatan suatu objek besar yang dibuat sebagai pedoman untuk menciptakan karya yang berbentuk. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah berikan. Jadi saya menunjukkan atau saya kembali menyampaikan bahwa sketsa kasar dan sketsa berwarna itu, sebagaimana jawaban dari teman-teman, itu semuanya sudah benar. Hanya penambahan saja bahwa sketsa kasar itu adalah hal yang sangat urgent dilakukan untuk membuat sebuah sketsa berwarna. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan beberapa evaluasi kepada teman-teman semua. Jadi waktunya itu kurang lebih 4 menit ya. Silakan kerjakan, adapun jawabannya itu ditulis di sampingnya atau di belakangnya. Ya, bisa soal, kemudian di belakangnya ditulis jawabannya ya, atau bisa sekaligus di bawahnya. Ya, jadi baik, waktu sudah habis, silakan kembali dikumpul. Nah, baik, saya akan melihat dulu hasil pengerjaannya ya. Nah, baik teman-teman semua, setelah saya periksa lembar jawaban dari teman-teman semua, saya bisa simpulkan bahwa teman-teman semuanya sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga saya dapat menyatakan bahwa tujuan dan manfaat atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu sudah tercapai. Nah, untuk lebih menggali pengetahuan teman-teman, bisa belajar secara otodidak di rumah. Sekaligus saya akan memberikan sebuah tugas untuk didalami di rumah. Ya. Jadi tugasnya itu yang pertama, atau satu saja atau dua? Satu saja ya. Jadi bukan yang pertama, tapi satu tugas, yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai teknik sketsa kasar dan sketsa warna dari sebuah desain grafis. Kemudian tugas dibuat dalam sebuah makalah karya tulis ilmiah, kemudian dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan selanjutnya itu, Bapak atau saya akan memeriksa dalam bentuk Google Drive. Jadi di awal tadi saya sudah menyampaikan menampilkan email saya, itu nanti dikirim di situ. Jadi minggu depan kita tinggal membahas kembali. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Perlu di print out, Pak? Tidak perlu. Sekarang ini zaman digital. Kita bisa simpan di Google Drive, itu lebih aman. Kalau di print out nanti ada alasan tidak ada printer. Seperti itu. Nah, baik, saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup baik dan semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dan dari pembelajaran kita. Selanjutnya silakan bersih-bersih, membersihkan laptop,
membersihkan buku dan memasukkan kembali di dalam tas serta laptopnya dikembalikan. Ya, silakan. Jadi baik, silakan ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Oke teman-teman, biasa setelah mari kita berdoa sesuai dengan nama dan firman kita masing-masing. Doa dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sebagai motivasi, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.